Susanti Agustin akan mempresentasikan mengenai komponen program bimbingan dan konseling. Nah, program bimbingan dan konseling ini mempunyai 4 program pelayanan. Yang pertama yaitu pelayanan dasar, kemudian pelayanan responsif, pelayanan perencanaan individual, dan yang terakhir adalah dukungan sistem. Nah, masing-masing pelayanan ini memiliki prosedur dan sistemnya sendiri-sendiri yang akan kita bahas satu persatu. Nah, kita mulai saja yang pertama yaitu mengenai pelayanan dasar. Nah, pelayanan dasar ini sendiri memiliki arti sebagai proses pemberian bantuan kepada semua siswa melalui kegiatan-kegiatan klasikal atau kegiatan kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka membantu perkembangan dirinya secara optimal, dalam rangka membantu perkembangan diri seorang siswa secara optimal, atau dapat kita singkat menjadi suatu kegiatan klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis. Nah, program pelayanan dasar ini memiliki tujuan untuk membantu siswa agar dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya. Nah, tugas perkembangan apa saja yang harus dicapai oleh seorang siswa? Nah, rincian tugas dari layanan dasar ini dapat dirumuskan sebagai upaya untuk membantu siswa agar yang pertama memiliki kesadaran atau pemahaman tentang diri dan lingkungannya, yaitu lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan, lingkungan sosial budaya, dan agama. Kemudian yang kedua, mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab atau seperangkat tingkah laku yang layak bagi penyesuaian diri dengan lingkungannya, jadi untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Kemudian yang ketiga yaitu supaya siswa mampu menangani atau memenuhi kebutuhan dan masalahnya. Kemudian yang terakhir dari tujuan layanan dasar ini sendiri yaitu supaya mampu mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya. Jadi program layanan dasar ini diberikan kepada siswa supaya siswa ini mampu mengembangkan dirinya untuk mencapai tujuan hidupnya. Ya, tujuan hidupnya berarti dari masa sekolah supaya dia dapat menyelesaikan studinya dengan hasil yang maksimal, dengan hasil yang optimal. Nah, komponen dari pelayanan dasar ini sendiri menyangkut aspek-aspek bidang layanan dalam bimbingan dan konseling, yaitu aspek pribadi, aspek sosial, aspek belajar, dan juga aspek karir. Nah, dia mempunyai komponen layanan berupa layanan orientasi, layanan informasi, kemudian bimbingan kelompok, lalu bimbingan individual, dan bimbingan klasikal, dan lain sebagainya. Itu untuk program pelayanan dasar pada komponen program BK. Kemudian yang kedua adalah pelayanan responsif. Ya, pelayanan responsif. Pelayanan responsif ini sendiri merupakan pemberian bantuan kepada siswa yang memiliki kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan secara segera, ya, yaitu responsif, jadi harus cepat tanggap. Nah, tujuan dari layanan ini sendiri untuk membantu siswa agar dapat memenuhi kebutuhannya dan memecahkan masalah yang dialaminya, atau membantu siswa yang mengalami hambatan atau kegagalan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Nah, tujuan layanan ini dapat juga dikemukakan sebagai upaya untuk mengintervensi masalah-masalah atau kepedulian pribadi siswa yang muncul segera dan dirasakan saat itu, berkenaan dengan masalah sosial pribadi, karir, atau pengembangan masalah pendidikan. Nah, materi dari layanan responsif ini bergantung kepada masalah atau kebutuhan siswa. Masalah dan kebutuhan siswa berkaitan dengan keinginan untuk memahami tentang suatu hal karena dipandang penting bagi perkembangan dirinya yang positif. Kebutuhan ini seperti keinginan untuk memperoleh informasi tentang bahaya obat terlarang mungkin, atau bahaya dari minuman keras, atau pergaulan bebas, dan sebagainya. Nah, untuk komponen atau pelayanan dari program BK sendiri ini mencakup mengenai konseling kelompok, konseling individual, kemudian kunjungan rumah, dan sebagainya. Atau bisa juga ditempuh dengan cara menganalisis data siswa, baik yang bersumber dari inventory tugas-tugas perkembangan atau ITP, kemudian ada angket siswa, wawancara, observasi, sosiometri, atau daftar hadir siswa mungkin, atau psikotes dan daftar masalah siswa atau alat ungkap masalah lainnya.
begitu, untuk mengetahui kebutuhan layanan responsif apa yang dibutuhkan oleh setiap siswa. Kemudian yang ketiga adalah pelayanan perencanaan individual. Nah, pelayanan perencanaan individual ini memiliki arti sebagai suatu proses bantuan kepada siswa agar siswa ini mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depannya berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Nah, tujuan dari pelayanan perencanaan individual ini adalah supaya dapat membantu siswa untuk pertama memiliki pemahaman tentang dirinya dan lingkungannya. Kemudian yang kedua, mampu merumuskan tujuannya, perencanaannya atau pengelolaan terhadap perkembangan dirinya, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar maupun karir. Kemudian yang ketiga adalah supaya siswa ini dapat melakukan kegiatan berdasarkan pemahaman, tujuan dan rencana yang kelak akan dirumuskannya. Nah, materi dari layanan perencanaan individual ini berkaitan erat dengan pengembangan aspek akademik, karir, dan sosial pribadi. Materi pengembangan aspek meliputi memanfaatkan keterampilan belajar, melakukan pemilihan pendidikan lanjutan atau pilihan jurusan, memilih kursus atau pelajaran tambahan yang tepat, dan memahami nilai belajar sepanjang hayat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah karir, meliputi mengeksplorasi peluang-peluang karir, mengeksplorasi latihan-latihan pekerjaan, memahami kebutuhan untuk kebiasaan bekerja yang positif, dan yang terakhir adalah sosial pribadi, yaitu meliputi pengembangan konsep diri yang positif dan pengembangan keterampilan sosial yang efektif, ya. Bisa di tujuan-tujuan tersebut atau materi tersebut bisa diraih dengan bimbingan belajar, bimbingan karir, kemudian penempatan, penyaluran, dan sebagainya. Nah, 3 pelayanan ini merupakan pelayanan yang dilakukan secara langsung, yaitu dari guru BK atau konselor langsung kepada peserta didiknya, jadi tanpa perantara. Nah, kemudian yang terakhir dari program layanan BK adalah dukungan sistem. Ya, dukungan sistem ini prosedurnya atau sistemnya secara tidak langsung. Secara tidak langsung itu apa? Nah, akan kita bahas pengertiannya dulu. Mengenai dukungan sistem, ia merupakan sarana ya untuk memberikan bantuan kepada siswa atau memfasilitasi kelancaran perkembangan siswa. Akan tetapi, dukungan sistem ini merupakan komponen layanan dan kegiatan manajemen yang dilakukan secara tidak langsung. Ya, dukungan siswa dalam kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memantapkan, memelihara dan meningkatkan program bimbingan secara menyeluruh melalui pengembangan profesional, yaitu hubungan masyarakat dan staf, atau konsultasi dengan guru atau penasehat atau masyarakat yang lebih luas, manajemen program yaitu penelitian dan pengembangan. Jadi dalam dukungan sistem ini seorang konselor atau seorang guru BK memiliki layanan untuk berkonsultasi dan berkolaborasi. Nah, di sini kolaborasinya bisa dilakukan dengan kepala sekolah mungkin, atau TU, atau warga sekolah, atau menggunakan prosedur alih tangan kasus, manajemen, dan evaluasi. Nah, seperti tadi yang saya katakan bahwa dukungan sistem ini menggunakan prosedur secara tidak langsung, artinya bukan dari guru BK atau konselor langsung ke peserta didik, tetapi menggunakan pihak ketiga, yaitu guru pengajar mungkin, guru pembimbing, Kepsek, TU, dan sebagainya, baru ke peserta didik. Akan tetapi dari semua layanan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membantu atau memberi bantuan kepada peserta didik supaya dapat mencapai tujuannya dalam menempuh pembelajaran. Nah, demikian presentasi dari diagram komponen program BK untuk yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.